Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hizky Sabila dari Prodi Pendidikan Ekonomi Malam semester 2 dengan NIM 1872050051 di Universitas Pancasakti, Fakultas Pendidikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi materi dengan teman-teman dengan tema Lembaga Syariah dan DPS dengan mata kuliah Teori Ekonomi Syariah dengan dosen pengampu Bapak Dermawan MM. Berikut penjelasannya. Lembaga syariah yaitu yang pertama ada lembaga keuangan syariah. Apa itu lembaga keuangan syariah? Yaitu penyedia mekanisme pembayaran dengan berlandaskan pada prinsip syariah Islam. Di Indonesia telah banyak didirikan lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah memiliki ciri-ciri yaitu lembaga keuangan syariah diharuskan sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Hubungan Syariah saat menerima titipan dan investasi, hubungan antara pengguna dana, penyimpan dana atau investor, dan lembaga keuangan syariah sebagai intermediary institution. Hal ini didasarkan pada kemitraan, bukan hubungan antara kreditur dan debitur. Yang kedua ada MUI atau Majelis Ulama Indonesia, yaitu lembaga independen yang mewadahi para ulama, ulama dan cendekiawan Islam untuk membimbing, membina dan mengayomi umat Islam di Indonesia. MUI tertuang dalam 7 tugas, yaitu sebagai pengawal bagi penganut agama Islam, memberi edukasi pembimbing bagi penganut agama Islam, sebagai penjaring kader-kader yang lebih baik. Yang keempat, sebagai pemberi solusi bagi masalah keagamaan di dunia internasional. Yang kelima, sebagai perumus konsep pendidikan Islam. Yang keenam, sebagai pengawal konten dalam media massa. Dan yang terakhir, yang ketujuh, sebagai organisasi yang menjalankan kerjasama dengan organisasi keagamaan. Lanjut, yaitu ada Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas. Basnas ini merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan Presiden RI 08 tahun 2001 yang memiliki Badan Amil Zakat Nasional ini atau Basnas ini merupakan satu-satunya badan yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan RI 08 tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah atau zis pada tingkat nasional. Yang keempat yaitu ada Badan Wakaf Indonesia atau BWI. BWI sendiri yaitu lembaga negara independen yang dibentuk berdasarkan UUD nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Badan ini dibentuk dan dalam rangka mengembangkan dan memajukan perwakafan di Indonesia. BWI hadir untuk membina nazir agar set wakaf dikelola lebih baik dan lebih produktif sehingga bisa memberikan manfaat lebih besar kepada masyarakat, baik dalam bentuk pelayanan sosial, pemberdayaan ekonomi, maupun pembangunan infrastruktur publik. BWI mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut, yaitu 1. Melakukan pembinaan terhadap nazir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf. Yang kedua, memberikan persetujuan dan atau izin atas perubahan, peruntukan dan status harta benda wakaf. Yang ketiga, melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional. Yang kelima ada Bank Syariah Indonesia. Bank Syariah Indonesia adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengadakan operasionalisnya pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut dengan bank tanpa bunga adalah lembaga keuangan atau perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mendorong kembali ke perekonomian tersebut pada kondisi di mana tingkat produksi total masyarakat atau penawaran agregat akan memenuhi permintaan total masyarakat secara tepat atau full employment level of activity. Berikut ciri-ciri bank syariah terdiri atas
Satu, beban biaya yang telah disepakati pada waktu akad atau perjanjian tidak kaku dan dapat ditawar dalam batas yang wajar. Yang kedua, penggunaan prosentasi dalam hal kewajiban untuk melakukan pembayaran selalu dihindarkan. Yang ketiga, bank syariah menerapkan sistem berdasarkan asas modal untuk jenis kontrak al-mudharabah dan al-musyarakah dengan sistem bagi hasil yang tergantung pada besarnya keuntungan. Yang keempat, penetapan keuntungan di muka ditetapkan pada kontrak jual beli melalui pembiayaan pemilikan barang al-mudharabah dan al-baitul pitaman ajil, sewa guna usaha atau al-ijarah serta kemungkinan rugi dari kontrak tersebut amat sedikit. Dan yang kelima, pengarahan dana masyarakat dalam bentuk deposit atau tabungan oleh penyimpan dianggap sebagai titipan atau al-wadiah. Atau sedangkan bagi bank dianggap sebagai titipan yang diamanatkan. Bentuk yang lainnya itu giro dianggap sebagai titipan murni atau al-wadiah karena sewaktu-waktu dapat ditarik kembali dan dapat dikenai biaya penitipan. Berikut lanjut ke DPS atau Dewan Pengawas Syariah, adalah ahli syariah yang diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia atau MUI dengan tugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan perusahaan agar sesuai dengan prinsip syariah. Di bawah naungan MUI, maka dibentuklah Dewan Pengawas Syariah atau DPS, suatu lembaga yang bertugas mengeluarkan 2 fatwa secara mutlak dalam setiap kegiatan berbasis syariah, memberi aturan juga sanksi bagi yang melanggar. Dewan Pengawas Syariah atau DPS merupakan badan yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan keputusan Dewan Syariah Nasional di Lembaga Keuangan Syariah. DPS diangkat dan diberhentikan di Lembaga Keuangan Syariah melalui RUPS setelah mendapat rekomendasi dari DSN. Pada dasarnya, DPS melanjutkan perpanjangan tangan Dewan Syariah Nasional dalam merealisasikan fatwa yang telah diputuskan oleh Dewan Syariah Nasional. Dewan Pengawas Syariah berperan sebagai pengawas dari lembaga keuangan syariah yang mengawasi setiap operasional kegiatan perbankan syariah, baik itu bank syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, dan lain-lain, sehingga semua lembaga keuangan syariah dapat berjalan sesuai dengan tuntutan syariat. Dewan Pengawas Syariah tidak terlibat secara langsung dalam pelaksanaan manajemen lembaga keuangan syariah karena hal ini sudah menjadi tanggung jawab langsung di bawah wewenang direksi suatu lembaga keuangan syariah atau Dewan Pengawas Syariah berhak memberikan masukan kepada pihak pelaksana ke lembaga keuangan syariah, sehingga dapat disimpulkan dari pengertian di atas bahwa DPS merupakan badan yang independen yang bertugas dalam melakukan kegiatan pengarahan, pemberian nasihat, melakukan evaluasi, serta melakukan pengawasan pada setiap kegiatan bank syariah dalam rangka untuk memastikan bahwa di setiap kegiatan operasional perbankan telah dijalankan sebagaimana mestinya, yaitu telah mematuhi prinsip-prinsip syariah sebagaimana telah ditentukan oleh fatwa dan syariah Islam. Fungsi Dewan Pengawas Syariah yaitu sebagai penasihat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah, dan pimpinan kantor cabang syariah yang mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah. B. Melakukan pengawasan baik secara aktif maupun secara pasif, terutama dalam pelaksanaan fatwa DSN, serta memberikan pengarahan atau pengawasan atas produk atau jasa dan kegiatan usaha agar sesuai dengan prinsip syariah. Dan C. Sebagai mediator antara LKS dan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari LKS yang memerlukan kajian fatwa DSN. Cukup sekian materi yang dapat saya bagikan kepada teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.